Nah, di Undang-Undang PDP sendiri karena lembaganya belum ada, sanksinya kan jadi Tidak dijalankan. ya tidak istilahnya ambiguous, artinya tidak jelas gitu ya, tidak jelas bagaimana menentukan sanksinya karena nggak ada lembaganya gitu ya. Jadi ada kemungkinan ada lobby-lobby dari pihak tertentu. Kalau nggak, kenapa presiden kita kok tidak cepat-cepat Membentuk lembaga ini ya kan? Nah, menurut saya seperti itu. Sahabat Inti, kembali lagi di Inti Talk. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai urgensi pembentukan lembaga PDP di Indonesia. Oke Pak, sekarang beralih ke isu regulasi gitu ya Pak. Kita tahu bahwa UU PDP sudah disahkan sejak tahun 2022, tapi lembaga pengawasnya belum terbentuk. Betul. Nah, mengapa menurut Bapak kehadiran lembaga PDP ini sangat krusial Pak? Oke, kita bicara mengenai mengapa krusial ya. Ya, jadi lembaga PDP ini memang sangat penting sekali. Bahkan ada di pasal 58 sampai pasal 60 itu menyebutkan bahwa lembaga ini semestinya itu ditunjuk oleh presiden. Jadi presiden yang nanti akan membentuk lembaga ini ya. Dan lembaga ini harus independen ya, dan harus bertanggung jawab kepada presiden, Dan lembaga ini saat ini dengan tidak adanya lembaga, maka sebetulnya boleh dikatakan Undang-Undang PDP itu masih mandul. Karena apa? Karena banyak sekali pasal-pasal di Undang-Undang PDP itu yang minta agar lembaga ini artinya harus melapor kepada apakah itu melapor kepada lembaga atau kebijakannya dari lembaga. Misalnya contohnya sanksi ya. Sanksi yang tadi itu, sanksi yang kita bicarakan apabila terjadi kebocoran data, itu kan perusahaan yang terkena sanksi. Nah, sanksinya ini besar. Oleh karena itu ditakutin, di Eropa sangat ditakutin gitu ya. Sanksinya sangat besar sekali. Indonesia ini kan mengikuti undang-undang GDPR-nya Eropa. Namanya EU GDPR. Nah, di EU GDPR itu sanksinya 2% dari pendapatan per tahun, 2% pendapatan per tahun dari perusahaan. Nah, besar atau kecil itu? 2%. Besar Pak. Besar ya? Ya, tentu saja besar. Misalnya Telkom tuh kalau nggak salah tahun lalu tuh omsetnya sekitar 12 triliun misalnya gitu ya, sekitar begitu. Nah, 2% kan sudah bicara 2-3 triliun, ya kan? Besar sekali kan? Nah, jadi dendanya itu bisa besar sekali. Tapi itu maksimum. Tapi kemudian denda ini kan yang menentukan lembaga. Nah, kalau lembaganya nggak ada kan nggak bisa. Ya, akhirnya sanksinya Pak. Sanksinya nggak bisa dijalankan. Ya, jadi peranan lembaga ini sangat penting sekali ya. Dan lembaga ini merupakan kewajiban gitu ya. Sudah merupakan kewajiban di Undang-Undang PDP kita tadi saya sebutkan pasal 58 sampai 60 ya. Kemudian di EU GDPR juga kewajiban. Di Singapura PDPA namanya, PDPA. Itu Undang-Undang PDP-nya. Singapura itu juga kewajiban ya. Jadi memang lembaga DPO itu memang ya sangat penting ya. Ya, lembaga itu memang harus ada gitu ya. Baik di agar bisa menjalankan UU-nya dengan baik gitu ya Pak. Nah, di EU GDPR sudah ada, di Singapura sudah ada authority data protection ini gitu ya. Sayangnya Indonesia kok belum di. Padahal undang-undangnya sudah disahkan ya Pak. Ya, 2 tahun kan. Ya berarti ya sudah 2 tahun kita belum mempunyai lembaganya. Namun kan Pak, membentuk lembaga baru itu tidak mudah gitu ya Pak ya. Nah, apa sih Pak tantangan utama yang Bapak lihat dalam membentuk lembaga pengawas PDP yang independen dan juga aktif? Iya, jadi ini kan sebenarnya kita kan menunggu semua ya. Banyak pihak menunggu terbentuknya adanya lembaga ya kan, banyak pihak. Tapi kayaknya ada juga pihak yang tidak suka. Kenapa kira-kira ada pihak yang tidak suka? Karena independen dan aktif itu Pak. Mungkin bukan karena itu. Jadi karena kalau ada lembaga, maka dendanya kan bisa berjalan, ya kan? Sehingga banyak perusahaan kan takut, gitu ya. Karena di luar negeri itu banyak perusahaan yang kena, seperti Google, Facebook itu kena triliunan dari undang-undang PDP yang ada di Eropa.
namanya EU GDPR. Nah, di Undang-Undang PDP sendiri karena lembaganya belum ada, sanksinya kan jadi Tidak dijalankan. ya tidak istilahnya ambiguous, artinya tidak jelas gitu ya, tidak jelas bagaimana menentukan sanksinya karena nggak ada lembaganya gitu ya. Jadi ada kemungkinan ada lobby-lobby dari pihak tertentu. Kalau nggak, kenapa presiden kita kalau tidak cepat-cepat Membentuk lembaga. lembaga ini ya kan? Nah, menurut saya seperti itu. Tapi memang lembaga ini penting sekali ya, karena kalau tidak undang-undangnya Tidak sanksinya berjalan. tidak bisa berjalan ya. Kemudian tadi kita bicara mengenai data sebagai salah satu aset gitu ya, digital aset gitu ya, digital aset. Ya memang ini penting gitu. Jadi undang-undang PDP ini memang penting untuk menjaga dalam hal ini kita menjaga mengenai kedaulatan data, mengenai data pribadi, tapi secara garis besar data ini merupakan digital asset dan ini juga memang perlu di kedaulatan data kita, kedaulatan di digital asset kita memang penting sekali. Nah, kalau misalnya kita bicara soal pelaksanaan di lapangan, tentu peran pejabat pelaksana PDP juga sangat krusial ya Pak ya? Sangat krusial. Nah, apakah keberadaan pejabat pelaksana PDP ini diwajibkan oleh undang-undang dan seperti apa sih Pak sebenarnya peran mereka itu? Ya, jadi undang-undang PDP itu sama seperti di Eropa tadi. Jadi kalau di Indonesia itu keberadaan dari pejabat pelindung data pribadi atau kita sebut atau di undang-undang EU GDPR, di EU GDPR disebutnya sebagai DPO, Data Protection Officer. Juga di Singapura juga sama. Jadi ini semua kewajiban. Jadi kewajiban dari merupakan kewajiban keharusan. Kalau di undang-undang kita itu tadi kan saya sebutkan di pasal 53. Kalau kita tidak punya, sebetulnya ada sanksinya, ya. Nah, ada sanksinya. Jadi ada baiknya tiap perusahaan itu perusahaan yang ada kategorinya, perusahaan yang perlu DPO ini gitu ya. Nah, harus punya DPO. Jadi salah satu kebutuhan penting DPO ini, karena DPO ini juga membantu perusahaan untuk menjaga agar perusahaan comply atau taat kepada undang-undang PDP. Kemudian juga agar menjaga apabila terjadi pembobolan data, apabila kejadian kebocoran data, maka pejabat PDO ini bisa membantu perusahaan itu untuk bicara apabila ada lembaga, dan itu juga suatu kewajiban. Jadi di undang-undang PDP sudah disebutkan dalam waktu 3 hari perusahaan harus melapor kepada lembaga, kepada ya DPO ini harus lapor kepada lembaga, kemudian kepada masyarakat yang dirugikan, masyarakat yang datanya dibocorkan, mereka harus, itu kewajiban ya. Nah, yang bisa melakukan ini kan DPO ini. Oleh karena itu posisi DPO ini sangat strategis. Itulah sebabnya ABDI kita mengadakan pelatihan ya. Kita mengadakan pelatihan DPO, Data Protection Officer, untuk menyiapkan perusahaan-perusahaan mempunyai DPO. Nanti ini pelatihan kita tanggal 10 sampai 12 Juni di Jakarta, di Equity Tower, kita mengadakan pelatihan ini. Tujuannya adalah untuk menyiapkan perusahaan-perusahaan agar datanya aman, agar mempunyai Data Protection Officer yang sangat dibutuhkan oleh undang-undang, yang sangat dibutuhkan oleh yang diharuskan oleh undang-undang gitu ya, baik di Indonesia maupun di Eropa atau di Singapura, Malaysia, itu semuanya dibutuhkan. Tapi sampai saat ini apakah ada ini Pak rencana untuk pembentukan lembaga itu, apakah sudah ada rencananya gitu Pak? Sudah mau terbentuk atau masih di awang-awang aja Pak? Masih belum jelas ya, masih belum jelas. PP-nya juga harus dibentuk ya, PP peraturan pendukungnya itu juga memang diperlukan juga. Terus lembaga ini memang juga harus. Kita sudah beberapa kali, bahkan kita juga sering diundang, gitu, Pak. Ya sering diundang audiensi, sering diundang wawancara, misalnya dengan CNBC. Kita juga sudah jelaskan, kami dengan Asosiasi Data Center itu kita juga sudah menjelaskan bahwa
keberadaan dari lembaga ini penting. Sebaiknya cepat-cepat aja dijalankan, Jadi dibentuk. belum ada yang terbentuk, berarti undang-undangnya belum bisa dilakukan gitu ya Pak? Undang-undangnya sudah 2 tahun, undang-undangnya sudah jalan, cuma nggak jelas gitu. Jadi denda-dendanya juga Belum bisa dilakukan. denda-dendanya kan undang-undang menentukan maksimum, kan. Tapi lembaga ini kan sebetulnya yang menentukan besarnya denda. Sanksi. Nah, kalau lembaganya nggak ada gimana, ya kan? Nah. Oke sahabat inti, tadi kita sudah membahas mengenai urgensi pembentukan lembaga PDP. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas peluang dan prospek bisnis industri data di masa depan. Jadi nantikan episode berikutnya.